Image branding Kota Makassar ini luar biasa. Walaupun kadang-kadang berganti-ganti, tapi yang paling banyak diketahui anak-anak adalah ini Makassar kota dunia. Tapi tanpa orang-orang Politeknik ATI, tanpa lulusan-lulusannya yang betul-betul terampil, yang kompeten, yang berdaya saing dan memiliki inovasi, agak setengah mati kita klaim diri kita bahwa kota kita adalah kota dunia. Mantap sekali bosku ini. Foto dulu. Sini. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Jumlah pengangguran alhamdulillah agak mulai menurun. Walaupun di awal-awal tahun 2022 kemarin kurang lebih di angka 8,4 juta, tambah kemarin Covid bertambah 3,8 juta. Artinya apa? Sudah kurang lebih ada 11 juta pengangguran terdidik sebelum kita selesai dari Politeknik ATI Makassar. Kalau begitu apa yang membedakan Pak Rijal? Itulah tema yang menarik di Disnatalis ini. Berdaya saing, berkarya, dan juga berinovasi. Bagaimana caranya mau berdaya saing kalau kita tidak punya nilai keunggulan? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, technology will change the world and internet generation are the builders of the world. Teknologilah yang akan merubah dunia ini. Teknologi, inovasi, kewirausahaan adalah inti dari technopreneurship. Saya kira lulusan daripada Politeknik ATI, Pak Direktur mohon maaf kalau keliru, tapi pembacaan saya di tempat ini, di kampus biru ini adalah harus wajib kudu mesti lahir para teknopreneur di masa-masa mendatang. Bangun Kota Makassar. Image branding Kota Makassar ini luar biasa. Walaupun kadang-kadang berganti-ganti, tapi yang paling banyak diketahui anak-anak adalah ini Makassar kota dunia. Tapi tanpa orang-orang Politeknik ATI, tanpa lulusan-lulusannya yang betul-betul terampil, yang kompeten, yang berdaya saing dan memiliki inovasi, agak setengah mati kita klaim diri kita bahwa kota kita adalah kota dunia. Kami dalam dunia konten kreator Bapak Ibu selalu punya prinsip sederhana. Kalau kita tidak beradaptasi, maka kita akan segera punah. Tiap hari Ibu Wulan, konten kreator bertumbuh. Tiap detik, tiap waktu. Adik-adik kami yang usia masih SMP, SMA, luar biasa caranya ngedit dan berpenghasilan secara ekonomi. Baik itu sebagai brand ambassador, afiliator, maupun juga adsense yang lain. Alhamdulillah. Tapi buat kami konten kreator yang saya mulai tahun 2019, alhamdulillah, itu luar biasa, sudah banyak yang tergeser nama-namanya. Kami beberapa kali viral, walaupun kadang-kadang alhamdulillah viralnya kami banyak juga orang yang tidak suka. Tetapi alhamdulillah nama kami masih terus diperhitungkan. Kebetulan market konten saya memang cuma 3. Dalam dunia politik dan pemerintahan, dalam dunia bisnis, sama dalam dunia pendidikan. Ini saya fokusi. Kenapa saya fokusi di sini? Karena banyak kreator yang tidak mau fokus ke situ. Makanya saya masuk ke situ. Ini cara saja membaca market. Dan generasi internet adalah pembangun dunianya. Tanpa teman-teman semua dunia ini teknologi hampa. Maka oleh karena itu teknologi harus kita arahkan ke entrepreneur kalau saya ingin mengarahkan di orasi ilmiah kali ini. Makanya ilmu wajibnya teknologi adalah entrepreneur, keterampilan menggunakan teknologi. Industri ini menuntut orang, kalau kamu berdaya saing, ya apa keunggulanmu yang bisa membedakan kamu dengan yang lain? Iya,
kompetensi itu penting agar yang lain beda. Apa bedanya Pak Direktur dengan Ibu Wulan? Itu dibedakan bukan hanya jenis kelamin, tapi kompetensi. Kompetensilah yang membedakan kita dengan yang lain. Cuma kompetensi itu perlu ada namanya daya saing, makanya perlu daya ungkit, namanya keunggulan khusus. Itu pengertian secara sederhana yang kami lakukan dalam setiap hari. Karena kegiatan kami ini pekerja-pekerja kreatif tidak ada liburnya Bapak Ibu. Kami pekerja konten, pekerja industri kreatif tidak mengenal Sabtu Minggu. No days without creativity. Tidak ada hari tanpa kreatif. Dan tentunya ternyata UMKM berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Pak Sandiaga Uno, itu UMKM menciptakan 97% lapangan kerja. Maka oleh karena itu tidak ada jalan lain Bapak Ibu, saran saya kepada kampus yang tercinta ini, perkuat kolaborasi dan perbanyak investasi ke manusia. Dengan banyak investasi ke manusia, insya Allah segala apa yang menjadi tantangan ke depan bisa kita taklukkan. Memang berapa kali saya sampaikan kepada bupati, wali kota, gubernur, memang tidak banyak kepala daerah yang mau investasi secara jor-joran itu di manusia. Saya riset kemarin, saya menemukan satu daerah, nggak tahu kalau ada dari sini, satu daerah di Kalimantan. Kebetulan kami selalu banyak diundang di daerah Kalimantan, yang notabene daerah sumber daya alam yang cukup besar. Tapi saya berapa kali diundang, itu saya riset ada satu kota namanya Kota Bontang. APBD-nya kalau tidak salah 3 triliun. Dan ternyata luar biasa pembangunannya untuk manusia. Lebih fokus ke manusia. Makanya hari ini kebanyakan klien kami rata-rata orang Kalimantan. Saya kurang tahu apakah persiapan menuju IKN atau mungkin yang lain. Kenapa? Sumber daya alam bisa jadi akan habis, tapi sumber daya manusia tidak akan pernah habis. Bagaimana caranya? Investasi kepalanya. Karena apa yang ada dari kepalanya itulah yang dikeluarkan melalui perkataan. Dari perkataannya itu muncul perbuatan. Dari perbuatannya akan muncul habit ataupun kebiasaan. Saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa cara kerja kita harus segera berbeda. Bukan lagi istilahnya work hard, play hard, bekerja keras dan bermain dengan sungguh-sungguh, bukan lagi. Tetapi apa? Tetapi work is play, bekerja seperti bermain-main. Bapak Ibu, saya ini sedang bekerja berada di atas mimbar ini, tapi saya seperti merasakan seperti bermain-main. Kenapa? Karena our passion. Itulah passion kita di situ. Bukan lagi sekedar work is play, tapi menunjukkan kualitas kita bahwa kalau kita bekerja sesuatu kita tuntaskan sampai selesai. Selanjutnya, bukan lagi istilahnya work life balance, keseimbangan, bukan lagi Bapak Ibu, tetapi adalah work life integration. Iya, saling terintegrasi semua. Coba kadang-kadang satu akun yang kita punya bisa terintegrasi kemana-mana. Kita bikin akun Instagram terintegrasi dengan Facebook. Begitu juga layaknya kita harusnya bekerja, saling terintegrasi dengan semua. Tidak boleh merasa direktur merasa paling bisa memajukan kampus ini, tidak bisa. Tidak juga boleh merasa Ibu Wulan merasa paling bisa menguasai segala hal. Tidak bisa. Semua sektor-sektor harus merasa seperti itu dan terintegrasi satu sama lain. Saya perlu sampaikan ini, tidak ada salahnya walaupun mungkin semuanya sudah kita tahu. Apa itu? Pesan dari Menteri Pendidikan, gelar tidak menjamin kompetensi, kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, dan akreditasi tidak menjamin mutu. Semua kembali ke personal kita. Kalau ada di sini orang kampung, anak-anak dari desa, yang mungkin juga orang tuanya bukan orang besar, maka percayalah kampus ini bisa menjadi salah satu wasilah jembatan Anda menjadi orang sukses ke depan. Dan 3 kata kunci untuk berubah menjadi lebih baik adalah value, skill, dan juga attitude. Adik-adik, ini pesan Kakak Rizal terakhir kepada kita semua. Banyak orang yang punya value, tapi sayang sekali dia tidak memiliki skill. Ada orang punya value dan punya skill, tapi sayang sekali yang terakhir bermasalah, tidak punya attitude. Dan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat berdisnatalis Politeknik ATI Makassar.
ke-57. Teruslah berkarya, berinovasi, dan juga berdaya saing. Mohon maaf apabila salah kata. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat kita semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, Pak.